Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ayub 1 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berduka dan Bersyukur, ditulis oleh Xochitl Dixon. Setelah ibu saya meninggal, seorang temannya yang juga menderita kanker menghampiri saya. "Ibumu baik sekali padaku," katanya, sambil menangis. "Aku sedih mengapa ibumu yang meninggal, bukan aku." "Ibuku mengasihimu," ujar saya. "Kami berdoa agar Allah memberimu kesempatan untuk melihat anak-anakmu tumbuh dewasa." Sambil menggenggam tangannya, saya menangis bersamanya dan berdoa agar Allah menolongnya menanggung rasa duka dengan hati damai. Saya juga bersyukur kepada Allah karena Ia telah sembuh dari kanker, sehingga dapat terus mengasihi suami dan kedua anaknya yang sedang bertumbuh dewasa. Alkitab mengungkapkan tentang peliknya duka ketika Ayub harus kehilangan hampir semua yang ia miliki, termasuk anak-anaknya. Ayub berduka dan sujudlah ia dan menyembah. Ayub 1 ayat 20. Dengan hati remuk dan tindakan penyerahan diri yang penuh harap sekaligus syukur, Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Ayub masih akan bergumul berat dengan rasa duka dan pekerjaan Allah membangun kembali hidupnya. Tetapi pada momen ini Ayub menerima, bahkan bersukacita, dalam kedaulatan Allah atas situasi yang baik maupun buruk. Allah memahami berbagai cara kita mengolah dan bergumul dengan emosi kita. Dia mengajak kita berduka dengan kejujuran dan keterbukaan. Bahkan ketika duka seolah-olah tiada habisnya dan tidak tertahankan, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan pernah berubah. Dengan janji ini, Allah memberi kita penghiburan dan kekuatan untuk bersyukur atas kehadirannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Anda pernah bersyukur kepada Allah, sekalipun sedang berduka? Bagaimana Allah menyatakan kehadirannya saat Anda merasa sendirian atau tidak dimengerti dalam kesedihan Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Shakespeare menulis dalam Hamlet, ketika duka datang, datangnya tidak satu persatu, tetapi sekaligus. Ayub pasti sangat mengerti akan hal ini. Mungkin masing-masing percobaan itu sendiri sudah terasa memilukan, tetapi Ayub mengalami beberapa percobaan sekaligus. Seperti digambarkan dalam frasa berikut berulang-ulang, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, sebelum memproses satu tragedi yang telah terjadi, tragedi berikut sudah mengintainya. Percobaan yang digambarkan dalam kejadian-kejadian tersebut menggambarkan kehidupan manusia dalam dunia yang telah berdosa. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi.
Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.